Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Sidki dengan NIM 333240164 dari kelompok 26 Shift 3. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan sebuah tutorial bagaimana cara kita menyelesaikan sebuah permasalahan menggunakan metode linear programming dengan 4 software. Oke, pertama-tama kita akan menggunakan software Excel terlebih dahulu. Oke, di sini ada sebuah case. Jadi di case tersebut, sebuah organisasi kemanusiaan ingin mendistribusikan dua jenis kotak bantuan ke daerah terdampak bencana, yaitu kotak P3K dan kotak nutrisi anak. Tiap kotak P3K membutuhkan 2 jam pengemasan dan 1 jam transportasi. Sedangkan kotak nutrisi anak membutuhkan 1 jam pengemasan dan 1,5 jam transportasi. Ketersediaan waktu yang dimiliki adalah 180 jam untuk pengemasan dan 160 jam untuk transportasi. Nilai sosial dari masing-masing kotak adalah 100.000 untuk P3K dan 150.000 untuk nutrisi dengan biaya persiapan masing-masing 40.000 dan 70.000. Sehingga nilai manfaat bersihnya yaitu 60.000 dan 80.000 per unit. Organisasi ingin menentukan jumlah optimal dari kedua jenis kotak yang akan dikirim guna memaksimalkan total nilai sosial bersih dengan tetap memperhatikan batasan waktu yang tersedia. Oke, jadi intinya tuh pada nilai organisasi ini ingin menentukan jumlah yang optimal dari kedua jenis kotak yang akan dikirim guna memaksimalkan total nilai sosial yang bersih gitu tuh. Jadi intinya manfaat bersih yang maksimal gitu tuh. Oke, jadi di sini kita punya X1-nya itu P3K. Lalu kotak nutrisi anaknya itu sebagai X2. Oke, di sini untuk kotak P3K sendiri, di situ buat waktu pengemasannya yaitu membutuhkan waktu 2 jam. Lalu kemudian dengan 1 jam transportasi, maka di sini kita tulis waktu transportasinya itu 1. Sementara itu buat yang kotak nutrisi anak itu tuh membutuhkan 1 jam pengemasan. Oke, di sini kita tulis 1 jam. Lalu di waktu transportasi itu tuh membutuhkan waktu 1,5 jam transportasi. Kita tulis di sini 1,5. Oke, di sini kita tulis X1-nya 1. Lalu di sini X2-nya itu 1. Oke, di sini manfaat bersih per unit. Kita tadi diketahui bahwa pada kotak P3K yaitu manfaat bersihnya itu 60.000. 60. Lalu di sini buat kotak nutrisi anak manfaat bersihnya itu 80.000. 1 2 3. Oke. Maka berapa nilai solusi optimal ya untuk mencapai manfaat bersih yang maksimal? Oke, di sini belum. Kita di sini akan menentukan batasannya dulu. Jadi kan batasannya di sini diketahui bahwasannya ketersediaan waktu yang dimiliki untuk untuk pengemasan adalah 180 jam. Oke, di sini kita tulis 180 jam. Lalu di sini waktu transportasinya yaitu 160 jam untuk transportasi. Oke, maka di sini kita tulis 0. Kita tulis 0 karena di sini mereka tidak memiliki batasan. Alias batasannya nggak boleh minus. Oke, maka di sini kita karena di sini batasannya kita tidak boleh melewati 180 dan 160, maka kita tulis di sininya kurang dari sama dengan. Oke, di sini kurang dari sama dengan. Terus di sini kita harus karena di sini kita harus lebih dari 0, maka di sini tidak boleh minus ya, kan pasti nggak mungkin ya minus. Berarti di sini kita harus lebih besar daripada 0. Lebih besar daripada 0 tuh ini. Oke, lanjut. Udah gitu, di sini pertama-tama kan di sini kita udah memiliki batasannya. Oke, pertama di sini kita tulis dulu sama dengan sum product. Sum product ini kita blok dulu bagian sini. Lalu kita komen titik koma. Lalu yang bagian solusi optimalnya tidak lupa untuk kita blok. Setelah kita blok, jangan lupa kita menekan F4 untuk menguncinya. Gitu, ini kita blok dulu, habis itu kita klik F4. Set, anjay, udah kekunci. Habis itu langsung enter. Dan ya enter. Kita enter aja, habis itu kan kita
di sini kan sama semua nih kurang lebih yang dicari, berarti kita tinggal blok aja nih dari atas ke bawah karena rumusnya sama. Oke, udah kita blok. Sekarang kita ke data. Iya, ke data. Habis itu klik solver. Klik solver. Ini kita set objektifnya itu tuh pada manfaat bersih. Manfaat bersih. Lalu untuk by changing variable cell itu tuh kita klik di solusi optimal. Solusi optimal. Ya, mungkin nggak kelihatan. Solusi optimal. Lalu untuk apa namanya? Untuk batasan-batasan ya, kita tidak lupa untuk menambahkan batasannya, yaitu kita klik add. Klik add. Kan tadi di sini batasannya tuh ada 4 ya. Ini. Oke, kita mulai dari sini dulu nih. Kita klik sini. Oke, ya kan tadi di sini kita punya jumlahnya ya di sini. Aduh, di sini klik cell reference-nya dulu. Cell reference-nya sendiri ini nih kita harus klik di sini. Jadi maksudnya di sini tuh jumlah jumlah dari waktu pengemasan, itu tuh harus kurang dari 180 gitu tuh. 180. Lalu kita tambah lagi. Lalu di sini waktu transportasi kita harus kurang dari sama dengan 160. Oke, ada lagi. Lalu di sini ada X1. X1-nya kita ini harus lebih dari sama dengan 0. Oke, ada lagi. Lalu di sini X2-nya harus lebih dari sama dengan 0. Oke. Habis itu udah kita tambahin, kita langsung klik OK aja. Nah, ini kan keluar nih. Apa namanya? Udah gini kan udah kita masukin ininya, terus juga udah kita masukin batasan-batasannya juga. Kita tinggal klik solve. Oke. Oke, di sini langsung tertera apa namanya? Solusi optimalnya, yaitu kita untuk mencapai manfaat bersih yang maksimal, kita tuh membutuhkan kotak P3K-nya itu 55 unit, sementara kotak nutrisinya itu 70 unit. Maka manfaat bersih yang akan didapatkan yaitu 8.900.000 gitu. Oke, kita lanjut ke software yang kedua. Di situ ada yang namanya software Lingo. Oke, langsung aja software yang kedua yaitu Lingo. Oke, karena kita mencari nilai maksimal dari suatu manfaatnya, itu pertama kita klik next. Habis itu di sini untuk apa sama dengan persamaannya yaitu 60.000, 60.000 itu total keuntungan dari kota P3K dikali bintang mana? X1 ditambah total keuntungan dari apa namanya kotak nutrisi per unitnya 80.000 dikali X2 ya. Langsung di sini tambahin batasannya pada waktu pengemasan. Waktu pengemasannya 2x1 2 kali 2 kali x1 2 kali x1 ditambah 1 kali x2. Oke. Kurang dari sama dengan 180. Oke, untuk batasan di waktu transportasi yaitu ada 1 dikali x1 ditambah 1,5 dikali x2 kurang dari sama dengan 160. Oke, udah gini kita langsung solve aja. Di sini solve-nya klik solve atau Ctrl U. Oke, di sini kita dapat langsung untuk keuntungan maksimalnya 8.900.000. Untuk X1 X2-nya kita tuh ada 55 unit diperlukan 55 unit dan 70 unit untuk mencapai keuntungan maksimal yaitu 8.900.000. Oke. Udah nih. Habis ini kita lanjut ke
Software yang kedua yaitu software yang ketiga yaitu POM QM. Oke, pada software yang ketiga yaitu ada POM QM. Oke, pertama-tama kita klik dulu linear programming di modul read. Klik, karena di sini kita tadi batasannya ada dua dan variabel ada dua, jadi di sini kita tulis dua dan dua. Oke, ini titelnya kalian bebas isi siapa aja. Oke, karena kita di sini untuk mencari nilai maksimum, maka kita di sini klik yang maximize. Oke, langsung aja. Oke, klik oke. Oke, pertama-tama kita bakal edit dulu tulisan-tulisannya biar biar lebih kebaca ya. Oke, udah kita rapiin tulisan-tulisannya biar lebih mudah dipahami. Oke, di sini untuk batas apa? Untuk maximize dari P3K alias keuntungan per unitnya itu tuh 60.000. Dan untuk nutrisi keuntungan per unitnya yaitu 80.000. 80.000. Dan untuk waktu pengemasan itu tuh batasannya itu P3K itu 1 jam, 2 jam maaf, 2 jam. Lalu untuk nutrisi waktu pengemasannya tuh per unitnya 1 jam. Lalu sementara buat waktu transportasi itu tuh 1 jam di P3K. Sementara buat nutrisi di waktu transportasinya yaitu 1,5 jam. 1,5 jam. Oke, untuk di sini RHS-nya yaitu apa namanya? Batasan dari waktu pengemasan ini berarti kurang dari sama dengan 180, alias kita tuh waktu pengemasan nggak boleh totalnya lebih dari 180, dan ini waktu transportasi 160. Oke, ini jangan lupa komanya tadi hilang titik. Oke, langsung aja solve di sini set. Oke, sesuai sama yang tadi di sini ada keuntungan profit terbesar ya 8.900.000 dengan eh, P3K itu tuh 50 unit dan nutrisi itu 70 unit. Oke, kita akan lanjut ke software yang keempat. Oke, kita sudah memasuki software yang keempat yaitu RStudio. Oke, yang pertama-tama kita klik bagian sini dulu untuk create project, lalu klik yang existing directory. Lalu di sini kalian bebas mau nge-save-nya di mana aja, kalau saya di sini. Lalu klik create project. Oke, lalu kita jangan lupa klik Ctrl Shift N untuk membuka R script-nya. Oke. Oke, langsung saja. Jadi di awal itu kita menginstal package dari LPsolve dan membuat library apa di LPsolve itu sendiri gitu kan. Oke. Oke, udah nih. Coba kita run dulu. Kita run. Oke, ini lagi di download. Oke, jadi di sini udah nih, library-nya udah, LPsolve-nya juga udah. Oke. Lalu kita akan menentukan fungsi tujuan dari coefficient. Jadi kan tadi ada X1, X2 alias si P3K dan kotak nutrisi ya. Nah, ini nih kita cantumin di RStudionya. Karena di sini kan buat P3K dan kotak nutrisi sendiri itu tuh masing-masing keuntungan per unitnya itu 60.000 dan 80.000 berturut-turut. Oke. Lalu ini buat matriks coefficient batasannya. Oke, di sini kan fcon artinya itu tuh fungsi dari constraint. Yang mana di sini nih batasan-batasan apa dari jam, batasan-batasan dari masing-masing unit P3K dan kotak unitnya. Ini kan tadi ini 2 jam, ini 1 jam, ini 1,5 jam. Yang ini barisan apa namanya? P3K. Yang ini barisan si kotak nutrisi. Nah, sekarang kita mendefinisikan batasannya. Karena kan di sini tadi baru apa ya?
Jadi per unit tuh berapa jam. Nah, ini nih mereka nih didefinisiin tuh batasannya. Jadi kalau misalkan batasan itu tuh karena kita tidak boleh lebih, maka kita tulisnya tuh tidak boleh lebih dari sama dengan di sini. Nah, oke. Oke, karena apa namanya di sini kan kita udah nyantumin nih apa jenis batasannya tidak boleh lebih dari sama dengan, tidak boleh lebih dari sama dengan apa, tidak boleh lebih dari sama dengan 160 dan 160 gitu. Oh iya, ini belum di running. Ini runningnya langsung satu-satu dulu. Ini running. Oke. Lalu ada menyelesaikan masalah linear programming. Dimana di sini kan result itu tuh LP linear programming itu tuh apa? Kita ini mencari apa nilai maksimum dari fungsi objektif, fungsi constraint, fungsi direct, fungsi RHS. Nih, oke. Lalu oh iya, ini jangan lupa di running dulu. Udah di running. Oke, saatnya kita menampilkan apa yang udah kita masuk-masukan tadi, ya kan? Oke, ini tinggal kita blok semuanya yang menampilkan. Oke, langsung aja kita running semuanya. Oke, jadi di sini kesimpulannya apa namanya untuk mencapai suatu eh, nilai yang apa keuntungan yang optimal itu tuh kita harus memasukkan X1 X1 P3K-nya itu yaitu 55 unit dan nilai optimalnya nilai apa dan nilai optimal dari apa namanya kotak nutrisinya itu yaitu 70 menit 70 unit untuk mencapai keuntungan maksimal yaitu sekitar 8.900.000 gitu. Oke, jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya dari keempat software yang sudah saya tunjukkan yaitu Excel, Lingo, POMQM, dan RStudio, yaitu mereka menunjukkan hasil yang sama, yang mana total keuntungan maksimal yang diperoleh yaitu 8.900.000 dengan P3K 55 unit dan kotak nutrisi yaitu 70 unit. Oke, jadi kesimpulannya mereka itu menunjukkan hasil yang sama. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.